Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi masih di dalam bab matriks, yaitu kita akan belajar tentang operasi matriks. Jadi apa saja sih yang bisa dioperasikan pada matriks itu? Jadi matriks itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa dikalikan dengan skalar. Kemudian matriks bisa dikalikan dengan matriks yang lainnya. Kemudian matriks bisa dipangkatkan dengan memperhatikan syarat-syaratnya atau ketentuannya. Yang pertama, kita akan belajar tentang penjumlahan matriks. Jadi syaratnya 2 matriks atau 3 matriks atau lebih itu dapat dijumlahkan jika ordonya sama. Kalau 2 matriks atau lebih dan ordonya tidak sama, maka tidak bisa dijumlahkan. Paham ya? Jadi syarat 2 atau lebih matriks dapat dijumlahkan adalah jika ordonya sama. Jika ordonya tidak sama, maka matriks tidak dapat dioperasikan atau tidak dapat dijumlahkan. Kemudian penjumlahan 2 matriks atau lebih dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen matriks yang seletak. Nah, kenapa tadi itu meminta syarat bahwa ordonya harus sama? Ya karena penjumlahan matriks itu menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Kalau ordonya tidak sama, otomatis elemen-elemennya juga tidak sama letaknya di mana. Kalau misalkan ordonya yang 1 2 kali 2, yang 1 2 kali 3, otomatis ada elemen matriks yang tidak dapat dijumlahkan. Untuk lebih memahami, sekarang kita ke contoh soal. Diketahui matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D seperti itu. Kemudian disuruh menentukan penjumlahan matriks A ditambah B, A ditambah C, B ditambah D, B ditambah C. Kita cek terlebih dahulu sesuai dengan syarat-syaratnya tadi bahwa kedua matriks atau lebih dapat dijumlahkan apabila ordonya sama. Matriks A dan matriks B ordonya tidak sama, maka dia tidak bisa dijumlahkan. Matriks A dan matriks C ordonya sama, maka bisa dijumlahkan. Matriks B dan D sama, maka bisa dikerjakan, dan B ditambah C tidak sama, maka tidak bisa dikerjakan. Dari 4 soal ini yang disuruh menentukan hanya 2 yang dapat kita selesaikan karena yang memenuhi syarat penjumlahan kedua matriks atau lebih. Seperti apa? Perhatikan yang di sini. Negatif 1 A ditambah C, negatif 1 dan 3 yang warnanya merah ini letaknya sama atau seletak, itulah yang dijumlahkan. Negatif 1 ditambah 3 maka 2. Yang hijau 2 ditambah negatif 9 negatif 7. Yang warna ungu 9 ditambah 8 17. Yang warna putih 5 ditambah 4 sama dengan 9. Jadi elemen-elemen yang seletak itulah yang dijumlahkan. Kemudian selanjutnya kita ke B ditambah D. Sama seperti yang di atas, A ditambah C, maka jumlahkanlah elemen-elemen matriks yang seletak. Kolom 1 baris 1 silahkan dijumlahkan dengan kolom 1 baris 1 dan seterusnya. Kemudian operasi yang kedua yaitu pengurangan matriks. Contoh, ada matriks seperti ini A, B, F, E. Jadi kalau untuk pengurangan matriks syaratnya sama. Matriks yang dikurangkan keduanya ordonya harus sama. Dan kemudian untuk sifat-sifat penjumlahan matriks, pengurangan matriks dan lain-lain kalian bisa cari di buku kalian atau bisa mencari membaca literasi buku-buku yang lain. Sekarang kita ke pengurangan matriks. Jadi diketahui matriks seperti ini A, B, F, E. Maka disuruh menentukan A dikurang E, A dikurang B, F dikurang A, B dikurang E. Maka apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yang kita lakukan adalah menentukan ordo matriks, apakah
sama. Untuk yang A dikurang E, matriks A apakah ordonya dengan matriks E sama? Ternyata tidak, jadi tidak bisa dikerjakan. Kemudian matriks A dikurang dengan matriks B, apakah ordonya sama? Ternyata ordonya berbeda. F dikurang A, ordonya sama. Kemudian B dikurang E, ordonya berbeda. Maka dari 4 pertanyaan ini yang bisa diselesaikan hanya satu, yaitu F dikurang A. Bagaimana caranya? Seperti dengan penjumlahan tadi, hanya berbeda tanda pengurangan. Posisi elemen matriks yang seletak itulah yang dioperasikan. Kemudian setelah dihitung negatif 1 dikurang negatif 2, maka hasilnya 1 dan seterusnya. Kemudian kita ke operasi matriks yang selanjutnya, yaitu perkalian skalar matriks. Silahkan dibaca. Jika A adalah sebuah matriks dan K adalah suatu bilangan real, maka hasil perkalian skalar dengan matriks adalah KA, berupa matriks baru yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan K. Oke, kita ke contoh. Diketahui matriks A, B, C, dan D, kemudian tentukan negatif 2A. Nah, yang negatif 2 itulah yang tadi disebutkan sebagai K atau bilangan realnya. Kemudian skalarnya. Kemudian yang B, 2B ditambah 2D. Oke, kita kerjakan yang A dulu. Negatif 2A. Matriks A-nya sudah diketahui. Negatif 2A berarti negatif 2 dikali dengan matriks A-nya negatif 1, 2, 9, 5. Kemudian kalikan saja semuanya. Setiap elemen ini negatif 1 dikalikan negatif 2, 2 dikalikan negatif 2, 9 dikalikan ini, 5 dikalikan ini, hasilnya seperti ini. Semua elemen yang ada di dalam kurung siku ini dikalikan dengan negatif 2 gitu. Untuk yang selanjutnya ada perkalian skalar sekaligus dioperasikan menjadi operasi apa? Penjumlahan. 2B ditambah 2D. 2B matriks B, 2D matriks D. Dikalikan semua hasilnya seperti ini. Oke, dari sini untuk operasi pada matriks yang belum kita bahas, yaitu tentang perkalian matriks dan selanjutnya pemangkatan matriks akan dibahas di video selanjutnya. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.